أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak dalam kesempatan yang sungguh sangat mulia ini, insya Allah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan fadilah, kita masih tetap duduk di masjid dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mengkaji, menghayati, memahami, mentadaburi, dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Surat, kalau artinya itu Al-Ankabut itu laba-laba. Jadi memang dalam Al-Quran ini luar biasa. Nama-nama suratnya itu ada dari jenis binatang, ada juga manusia, dan seterusnya. Dan semuanya memberikan pelajaran yang sangat dahsyat. Ada surat Al-Ankabut, ada surat Al-Fil. Al-Fil itu gajah. Ada lagi surat Al-Baqarah, sapi. Dan juga memang di Al-Quran itu menyebutkan banyak hal. Semut juga disebut, anjing disebut, babi juga disebut. Dan di sini Al-Ankabut bahkan menjadi nama surat. Dan oleh karena itu kita lihat ayat yang terkait dengan nama surat ini. Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai pelindung-pelindung, sebagai kekasih-kekasih, sebagai sesembahan-sesembahan. Ini adalah perilaku orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarahnya manusia menyembah selain Allah itu banyak sekali, aneka ragamnya. Dan itulah diantara dibalik kepintaran manusia itu ternyata ada potensi kebodohan yang luar biasa. Jadi kebodohan manusia yang sangat luar biasa itu kan menyembah selain Allah, musyrik. Maka zaman di mana penuh dengan kemusyrikan disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dan ini kebodohan ini sangat luar biasa karena binatang tidak melakukan.
Binatang itu kan nggak ada yang melakukan menyembah selain Allah. Maksudnya nggak ada binatang itu yang sujud atau ruku, iktikaf di berhala misalnya, di pohon misalnya, di patung misalnya, tidak ada. Tapi ternyata manusia dalam sejarahnya itu luar biasa. Ada yang tersesat dengan menyembah batu. Ada yang tersesat dengan menyembah gunung, gunung disembah. Ada yang tersesat dengan menyembah laut, laut disembah. Dan oleh karena itu sampai sekarang masih ada yang memberikan persembahan kepada laut. Jadi diberikan makanan, diberikan minuman. Laut dikasih makanan, dikasih minuman. Itu kan aneh kan? Padahal seharusnya manusia itu tahu laut itu tidak makan, tidak minum, itu tempat minuman, gitu. Tapi diberikan sesaji, gitu. Diberi sesaji, kambing dipotong, kerbau dipotong, dan seterusnya kan. Itu kan, di mana letak nalarnya? Ada yang mengatakan, iya ini bukan untuk laut, tapi untuk Nyi Roro Kidul, misalnya. Lu masa Nyi Roro Kidul itu hobi makan kerbau? Kan enggak. Di mana pernah ada Nyi Roro Kidul? Ya manusia saja kalau sudah nyai-nyai itu sudah tua, kurang makan. Ya. Di situ. Ada juga yang demi bangunan. Bangunan supaya kokoh dikasih kepala harimau. Ditanamkan itu. Jembatan dikasih kepala harimau. Coba belajar ilmu arsitek atau ilmu teknik sipil dari mana itu? Kan pasti tidak ada. Tapi manusia bisa terjebak seperti itu. Ada juga yang menyembah kuburan. Kuburan disembah, padahal sudah mati kan berarti kan. Wong yang hidup saja nggak boleh disembah, yang mati disembah. Ada yang menyembah binatang. Apa itu? Ada sapi disembah. Ada kan yang menyembah sapi. Bukan sapinya saja, patung sapinya, ya kan? Di zaman Nabi Musa itu kan patung anak sapi. Patung anak sapi. Wong yang sapinya saja nggak boleh disembah dan nggak layak disembah, apalagi patungnya. Apalagi anaknya. Coba mikir, kenapa kok anaknya? Karena kalau bapaknya itu besar. Buatnya agak susah. Apalagi ceritanya dibuatnya itu memang dari bahan emas atau apa gitu. Jadi kalau besar-besar mungkin nggak kuat modal. Jadi buat anaknya saja. Begitu manusia. Ada nyembah kerbau. Kerbau itu kan lambang kebodohan. Orang kalau dibilang kerbau kamu pasti marah. Tapi ternyata bisa disembah oleh manusia. Dari sesuatu makhluk hidup sampai yang mati disembah. Bulan disembah, bintang disembah, matahari disembah. Ada juga yang nyembah matahari. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini perumpamaan orang-orang musyrik. Perumpamaan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dengan berbagai macam ragamnya itu kamatsalil ankabut, seperti ankabut, seperti laba-laba. Seperti laba-laba. Jadi Allah umpamakan mereka itu seperti laba-laba. Memang dalam Al-Qur'an ya ada orang itu yang diserupakan dengan babi, anjing, ada yang diserupakan dengan kera, kalqid, seperti kera. Kenapa seperti kera? Karena kera itu kan serakah. Makan itu tangan kirinya ada, kakinya juga. Jadi kakinya itu juga jadi tangan makan. Dan juga di dalam itu disimpan supaya bisa minta lagi. Jadi makan nggak langsung ditelan. Kalau kita makan rendang kan nggak mungkin lama-lama kan di mulut. Kalau kera itu makan kacang bisa ditahan lama. Begitu dia. Terus juga kerjaan kera itu
bisanya hanya nyibir. Nah, nggak pernah bisa terima kasih. Matur nuwun, nggak bisa dia. Nyibir, kasih berapa saja kacang dia nyibir. Ada manusia kayak gitu. Ada juga kan? Maka Allah buat perumpamaan seperti kera. Di sini Allah buat perumpamaan kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Bagaimana laba-laba itu? Yang bagaimana ittakhadzat baita. Seperti laba-laba, di mana laba-laba perempuan itu membuat rumah. Jadi di sini itu kalau yang belajar bahasa Arab, ittakhadzat baita, membuat rumah. Siapa yang membuat rumah? Siapa yang membuat rumah? Itu di sini karena ittakhadzat, maka berarti fa'ilnya itu muannas. Fa'ilnya itu perempuan. Karena ittakhadzat. Kalau fa'ilnya laki-laki cukup ittakhadha, enggak pakai tak. Maka berarti ini fa'ilnya, pelakunya yang membuat itu laba-laba betinanya. Gitu. Yang jantannya ongkang-ongkang aja. Gitu. Jadi yang membuat rumah dalam dunia laba-laba itu betinanya. Betinanya. Jadi yang mengeluarkan benang itu, yang benang yang lumayan kuat itu adalah yang betina. Yang laki-laki itu udah ongkang-ongkang aja di pinggir-pinggir gitu. Nanti kalau ada makanan, kopi, ya minum gitu. Ada main gaple, ya, gitu laki-laki gitu. Tapi ini yang bekerja, fa'ilnya, subjeknya itu yang betina, istrinya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sungguh selemah-lemah rumah-rumah adalah rumahnya ankabut. Rumahnya laba-laba itu. Kenapa disebut sebagai rumah yang paling lemah? Meskipun sebenarnya dalam penelitian benang laba-laba itu yang keluar dari perutnya itu luar biasa kuatnya sebenarnya, kuat itu. Andaikan ada yang bisa menemukan kemudian sampai jadi tali ikat itu kuat itu, lebih kuat dari besi. Tapi siapa bisa mendapatkan itu sebanyak itu? Gitu. Tapi dalam kenyataannya laba-laba itu membuat rumah, selesai pas ada hujan lebat bagaimana? Ya berantakan. Besok buat lagi. Kena hujan lebat atau angin berantakan, bikin lagi. Jadi kan menjadi sebuah rumah yang paling lemah. Di samping itu bagaimana dia paling lemah? Itu tadi sistem atau tata cara hidup al-ankabut itu yang bekerja yang perempuan. Yang buat rumah perempuan. Yang laki-lakinya itu, jantannya itu ongkang-ongkang saja, minum kopi terus ngawinin betina itu. Kerjaannya begitu, ngawinin betina. Nah, rupanya mungkin nggak tahu lah, pas laba-laba yang betina itu bunting, gregetan rupanya sama yang jantan itu. Maka diam-diam digigit kemaluan laba-laba jantan, digigit lalu kemudian dimakan. Jadi ujung-ujungnya laba-laba yang jantan itu dimakan sama yang betina itu. Terus kemudian barulah lahir anak-anaknya yang banyak itu. Jadi biasanya kalau anak-anaknya lahir itu sudah nggak ada lagi sang jantannya gitu. Karena mungkin sang betina itu berpikir untuk apa nih pejantan, nggak ada guna nggak ada guna, bikin rumah juga enggak gitu. Kerjaannya hanya makan, lu ngawinin gitu kan gitu. Nah, aku bunting juga bisa nanti ngurus sendiri gitu. Gitu. Anaknya banyak sekali. Ternyata
anaknya ini juga nanti nggak kalah ganas. Ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Dan ada juga yang gregetan juga itu induknya dimakan juga. Jadi laba-laba ini dunia kanibal. Jadi begitulah kehidupan rumah tangganya berantakan. Dan pada dasarnya memang begitu kehidupan orang-orang musyrik. Kehidupan orang-orang musyrik itu sejatinya memang ya berantakan. Maka dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, kehidupan orang-orang musyrik itu kan saling cakar menyakar, saling ya perang dan seterusnya, dan persoalan-persoalan yang kecil. Karena memang mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, sangat lemah sekali. Bagaimana manusia itu bergantung dengan patung? Bagaimana manusia itu bergantung dengan laut dan seterusnya. Maka kehidupan orang-orang musyrik adalah kehidupan yang centang perenang. Dari sisi keluarga demikian, dan begitu juga dalam sisi kehidupan umat manusia. Karena itu Allah membuat perumpamaan ini, bahwa sesungguhnya selemah-lemah rumah, di sini disebut buyut, itu ya menggambarkan masyarakat. Pertama menggambarkan rumah tangga yang lemah, lalu kemudian menggambarkan rumah tangga yang lemah, yaitulah berantakannya suatu masyarakat kaum paganis, orang-orang musyrik, sebagai labaitul ankabut. Selemah-lemah rumah itu adalah rumah al-ankabut, laba-laba itu. Tapi ya wajar, itu laba. Memang nggak pernah sekolah, nggak pernah kursus. Tapi meskipun demikian ya sebenarnya hebat. Bagaimana dia bisa membuat rumah yang sedemikian sangat ya apik lah, boleh dikatakan apik itu. Tapi itu juga ya itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wong laba-laba itu nggak pernah kursus, tapi bisa buat rumah itu. Bahwa itu menunjukkan betapa jelas wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang pertama, keutamaan tauhid. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua para nabi dan rasul dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membawa ajaran pokok, yaitu ajaran tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertauhid itu secara totalitas menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh hal. Dalam persoalan rezeki kita tahu Allah yang memberikan, dan oleh karena itu hanya kepada Allah kita memintanya, dan hanya dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mencari rezeki. Jadi kita tahu misalnya dalam persoalan rezeki, bagi orang yang bertauhid itu bahwa rezeki itu mutlak dari Allah. Tidak ada rezeki kecuali dari Allah. Dan oleh karena itu maka kita sepenuhnya menggantungkan rezeki itu kepada Allah. Tidak mungkin ada makhluk hidup yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki. Lalu kemudian kita minta rezeki juga hanya kepada Allah. Tidak mungkin kita minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita berusaha mencari rezeki itu sebagai orang yang bertauhid sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak mungkin kita meleset dari ajaran Allah. Lalu kita menggunakan rezeki itu semata-mata juga di jalan Allah. Kita dapatkan rezeki dari Allah dengan cara Allah, lalu menggunakannya pun juga dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam persoalan rezeki, dalam persoalan umur, dalam persoalan pandangan, dalam persoalan hukum dan seterusnya. Demikian juga mutlak dari Allah, dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Itulah tauhid. Dan karena itu orang yang bertauhid adalah orang yang betul-betul merdeka, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang musyrik itu sungguh sangat lemah dan kehidupannya berantakan, karena diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan laba-laba. Ya, laba-laba itu kan sangat lemah sekali, cucuk cabut begitu kan, kehidupannya, dan termasuk tadi itu sampai kemudian makan pejantannya dan saling memakannya dan seterusnya itu. Berikutnya, yang ketiga, orang-orang musyrik itu banyak sekali ragamnya dalam menyembah sesembahan selain Allah. Itu banyak sekali ragamnya. Gitu. Ada yang menyembah kerbau, ada yang menyembah sapi, batu dan seterusnya tadi. Tidak satu model, tapi modelnya itu beragam. Tapi anehnya kemudian itu dianggap sebagai lambang warisan kebudayaan. Jadi mari dilestarikan. Coba bagaimana melestarikan kebodohan dan kerusakan itu. Padahal itu adalah kebodohan, tapi dilestarikan. Sama dengan melestarikan saudara-saudara kita yang belum bisa berpakaian. Biarlah itu. Pakaiannya memang begitu. Jadi dilestarikan sebagai apa? Kebudayaan katanya. Ya, kalau Islam tidak. Islam itu mengangkat harkat martabat. Yang belum bisa pakaian diberitahu dan diajari supaya bisa berpakaian, kan gitu kan? Kalau dalam ajaran Islam itu enggak dibiarkan. Masa dibiarkan pakai koteka, kan? Ya diajarin berpakaian yang bagus, ya kan? Pakai jubah, pakai jas dan seterusnya kan? Pakai baju koko kan gitu. Bukan malah dibiarkan gitu. Ajaran Islam begitu. Jadi ajaran Islam itu mendidik manusia sehingga betul-betul manusiawi. Berikutnya, kita mendapatkan pelajaran rumah tangga yang buruk, yaitu rumah tangga yang diumpamakan oleh Allah dalam rumah tangga ankabut, laba-laba itu, di mana yang aktif itu yang betina, sementara yang jantan hanya tukang makan saja dan tukang apa ya kawin. Gitu. Ini adalah rumah tangga yang buruk. Dalam ajaran Islam, rumah tangga itu yang bagus adalah ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dan perempuan tentu saja sebagai ibu, dan ibu itu luar biasa. Luar biasa kedudukan ibu. Jadi laki-laki terangkat, perempuan juga terangkat. Lalu kemudian anak-anak dibina sedemikian rupa dengan pembinaan yang bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, dan punya visi nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini kita perlu selalu mengambil ibrah, pelajaran dari ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam kehidupan ini. Jadi ada ankabut itu, kita bisa mencermati gitu. Ada
juga ayam, kita bisa mencermati. Ada anjing, ada babi dan seterusnya, itu kita bisa mengambil pelajaran dari sana semuanya agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai manusia, dan selanjutnya agar kita bisa mendapatkan pengetahuan sehingga kita hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ketentuan apa? Ketentuan yang diberikan Allah. Jadi segala sesuatu contoh yang kita di sini bukan dari ketentuan, termasuk yang orang baik, orang jahat menjadi sudah menjadi ketentuan Allah. Sebenarnya itu. Yang kedua, ini masalah sholat, ya, Ustaz. Faedah sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Nah, 27 derajat ini kalau dibanding kali banyaknya, berapa kali, apa 1000 kali, apa 2000 kali dibanding sholat berjamaah dengan sholat sendirian, itu sering disampaikan oleh Ustaz 27 derajat. Jadi gimana kita mengukur apa 27 kali, apa sama dengan 1000 kali, 1 kali sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Kalau seperti sampai 1000 kali, mungkin kita berbondong-bondong, itu yang disebutkan oleh Nabi kita, walaupun merangkak mengejar sholat berjamaah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam terkata. Iya, bahwa segala sesuatu itu ya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya, celaka, tidak celaka, bahagia, tidak bahagia, semua sudah ditentukan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kan? Mata kita sudah ditentukan oleh Allah. Mulut kita sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi untuk manusia Allah sampaikan, Allah tunjukkan, wabtaghu ma kataballahu lakum. Saya pikir sudah kita sampaikan dalam pertemuan kita yang lalu di rangkaian ayat tentang puasa itu. Itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu. Seterusnya itu, jadi Allah sudah tetapkan. Tapi cari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Jangan mengatakan untuk apa saya mencari, uang sudah ditentukan. Bukan begitu. Jangan sampai begitu. Wong Allah yang nyuruh kok. Allah sudah tentukan, tapi cari. Cari. Dan kenyataannya betul kan? Kalau kita mencari, ya dapat. Nggak cari, nggak dapat kan? Dan itu Allah tunjukkan begitu dalam kenyataannya. Maka jangan dibantah. Untuk apa kita mencari? Uang sudah ditentukan. Ya kalau bantah begitu ya terserah. Ya hiduplah, nggak usah mencari. Gitu. Gitu. Jadi memang betul semua sudah ditentukan oleh Allah. Artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah, betul? Ya kita kuliah, itu Allah sudah pasti tahu kita lulus atau tidak, ya kan? Kan sudah tahu. Apakah kita akan mengatakan kalau gitu udahlah? Sudah tahu nanti lulus atau tidak. Enggak usah kuliah, kan enggak? Yang jadi enggak lulus kalau begitu. Gitu. Jadi ya jelas sekali. Memang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, tapi Allah suruh kita untuk mencarinya. Tapi itulah dasar manusia, masih ngeyel juga. Tapi ujung-ujungnya nyari juga dia, meskipun ngeyel gitu kan. Beda dengan ya ankabut, beda dengan laba-laba, beda juga dengan ayam, beda juga dengan ikan. Gak disuruh nyari, ya tetap nyari. Ya buktinya rezeki burung itu sudah pasti ditentukan. Tapi burung tidak akan tinggal diam di rumah. Ya kan? Dia terbang. Enggak pakai kursus dia. Ya kan? Dia tahu. Ayam juga begitu mencari. Ikan juga begitu mencari. Nah, manusia juga begitu.
Allah sudah tentukan ini ada surga, ada neraka, dan ini penghuninya ini. Tapi cari. Kalau kamu mau ke surga, ini jalannya. Kalau kamu memang mau ke neraka, ya itulah jalannya. Nah, silakan. Kan gitu. Dan itu sangat jelas dalam kehidupan manusia, dan kita merasakannya bahwa mencari itu ada gunanya. Tidak mungkin orang yang sehat mengatakan tidak ada gunanya kamu nyari. Bung sudah ditentukan. Nah, orang kalau mengatakan ini gimana? Kan pasti nggak beres dia. Bung sudah jelas semua tahu mencari itu ada gunanya. Loh kok kemudian ada yang mengatakan nggak ada gunanya? Mencari itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya salat, nggak ada gunanya. Bung semua sudah ditentukan. Nggak mungkin kan? Kayak gitu. Yang kedua tadi, Salat 20. iya, salat 27 derajat. Ini persoalan iman, ini kan persoalan iman. Ya gambarannya, saya sering mengumpamakan itu, salat berjamaah di masjid dapat 20 derajat. Kalau kita buat gambaran, ya dapat emas 27 gram. Yang sholat di rumah itu dapat emas 1 gram, gitu. Gimana kira-kira? Saya pernah dengar di drama televisi itu kata Nabi katanya, itu kalau manusia tahu, kalau kamu tahu, sholat berjamaah itu tidak akan bisa membayar 1000 kali sholat sendirian. Gak bisa membayar? Sholat berjamaah itu dengan sholat sendirian 1000 kali. Iya bisa saja. Yang jelas itu sebagai perumpamaan betapa besarnya pahala ganjaran sholat berjamaah dibanding sholat sendirian ini. Maka Nabi membuat perumpamaan 27 derajat atau 25 derajat. Sama lah, mirip juga dengan Lailatul Qadar, 1000 bulan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan saking banyaknya ini, keutamaannya ini. Bahasa kita dulu 1000, tapi sekarang enggak lagi kayaknya. 1000 itu dikit. Kalau di zaman saya kecil dulu iya 1000 itu banyak itu. Tapi sekarang kayaknya 1000 enggak laku. Gitu. Maka bahasa Nabi dulu 27 derajat, 25, ada 700 kali lipat, ada 1000 bulan dan seterusnya kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan besarnya suatu amalan. Nah, kalau di sini sholat berjamaah menunjukkan betapa besarnya sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian. Gitu. Kalau kita gambarkan misalnya dengan emas tadi, kalau kita ambil matematis apa adanya, 27 gram emas dibanding dengan 1 gram emas. Andaikan yang kita lihat itu pakai mata kepala kan, ini 27 gram emas, ini 1 gram. Andaikan kita betul mendapatkan real seperti itu, materi seperti itu, gimana kira-kira? Kalau ke Masjid Al-Araf ini dapat 27 gram emas, di rumahnya 1 gram, gimana kira? Ada nggak yang salah di rumah? Ada nggak yang salah di rumah? Dipastikan nggak ada, ya kan? Dipastikan tidak ada yang salah di rumah. Pasti ya ke masjid. 27 rugi kan? Kalau sampai nggak mendapatkan 27, hanya mendapat 1 gram saja di rumah, kan rugi. Oleh karena itu, sholat berjamaah orang kan banyak menyebutkan sunnah muakkadah kan? Sunnah itu apa? Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa gitu. Bukan. Kalau nggak dilakukan rugi. Gitu. Bukan nggak apa, ya rugi. Wong kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dapat apa-apa. Berarti kan rugi. Orang pulang bawa emas 27 gram, dia nggak bawa apa-apa. Gimana? Nengok orang bawa itu, rugi nggak? Ya kan rugi. Kita itu kan sering mengatakan rugi dan tidak itu karena melihat orang. Melihat orang. Kalau orang itu membawa,
Ya sama-sama nelayan, bawa ikan 1 kintal, dia pulang hanya bawa seekor sepat. Gimana? Ini kan rugi kan? Gitu. Bukan nggak apa-apa, rugi. Gitu. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi, andai kan mereka itu tahu ganjarannya, mereka akan merangkak. Merangkak ke masjid itu, merangkak. Dan betul memang di zaman Nabi yang betul-betul beriman itu ya sampai dipapa ke masjid itu. Ada yang dituntun, gitu. Ada yang dituntun, ada yang digendong, gitu, untuk ke masjid, gitu. Karena tahu, gitu. Karena tahu. Yang nggak tahu, yang nggak berangkat, gitu. Nggak berangkat, yang nggak tahu. Kalau yang tahu sampai dipapa, betul, sampai dipapa. Dan karena itu sampai sekarang yang menjadi tradisi di Makkah, di Madinah, biasa di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ada kursi, gitu. Ada kursi. Jadi itu menunjukkan memang banyak orang yang sholat di sana nggak apa-apa, pakai kursi, pakai kursi pun berangkat. Masya Allah, luar biasa. Karena tahu. Coba bayangkan, kemarin malam 27 itu sampai 3 kilo. Jadi jamaah itu 3 kilo. Dari imam sampai ke belakang itu kira-kira 3 kilo. Diameter 3 kilo. Masya Allah, luar biasa. Itu karena tahu. Karena nggak tahu ya nggak tahu. Dan manusia itu, lihat pengetahuan manusia. Manusia itu ada yang tahunya sebatas mata kepala. Sebatas mata kepala. Kalau tidak melihat, nggak datang. Wong nggak melihat. Wong dia pengetahuannya hanya sebatas mata kepala, ya kan? Mata kepala yang dia lihat di situ. Materi. Kalau nggak melihat betul ya nggak datang. Tapi ada orang yang naik dikit lagi pengetahuannya berdasarkan pikiran. Berdasarkan pikiran itu misalnya sekolah. Sekolah itu kan nggak dapat secara materi. Nanti ujungnya hanya dapat ijazah, ya kan? Pikiran. Dia tahu ijazah ini berguna. Memang ijazah ini nggak bisa dimakan. Tapi ternyata berdasarkan pikiran nanti ijazah ini berguna. Ya kan? Pakai akal. Ada lagi pengetahuan manusia yang sangat dasar. Hati kita. Iman. Itu. Iman. Bukan lagi ijazah. Tapi kita betul-betul tahu berdasarkan iman itu sholat itu ada pahalanya 27 derajat tadi. Itu tidak berdasarkan mata kepala dan juga tidak hanya berdasarkan pikiran, tapi iman. Dan iman ini ya lebih besar bagi orang yang betul-betul beriman. Terbayang 27 derajat itu bagaimana itu terbayang berdasarkan iman. Yang ngomong ini bukan sembarang orang, Nabi. Gitu. Nah, Nabi. Orang kampanye aja sering kita percaya. Lu ini Nabi kok. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan iman, itu terbayang alam kubur. Tahu kita alam kubur. Orang itu di situ ada nikmat dan seterusnya. Pakai mata kepala nggak bisa nengok orang di dalam kubur, ya kan? Pakai pikiran juga nggak bisa. Apa benar orang di kuburan itu ada siksa dan lain-lain? Tapi berdasarkan iman, iya, gitu. Nah, itu tingkatan ilmu manusia. Kalau kelasnya hanya kelas mata kepala, ya kecil. Hanya taunya rendang, gitu. Ya kan? Naik seharusnya naik lagi akal pikiran. Jadi pengetahuan manusia, akalnya itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Itu saya membayangkan ya perdebatan sekarang apa ru'ya dengan hisab, ya, harus diakui ya hisab itu lebih tinggi karena berdasarkan pikiran. Ya pengetahuan akal itu lebih tinggi daripada penglihatan. Mengapa? Karena yang kita ketahui dengan mata kepala ini sedikit. Lebih banyak yang kita ketahui dengan pengetahuan akal. Lebih banyak lagi yang kita ketahui dengan iman, gitu. Tingkatan ilmu manusia itu. Tingkatan ilmu manusia itu di situ. Jadi manusia itu dikasih ilmu itu seperti itu.
Iman ini kan banyak. Kalau hanya pengetahuan, nggak bisa, nggak tahu alam kubur, gitu. Nggak tahu surga neraka. Tapi dengan iman tahu sampai surga neraka itu, gitu. Disitulah tingkat ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Tapi sayang, manusia hanya mandek. Ada yang mandek di matanya saja, panca inderanya. Ada yang hanya mandek di otaknya saja. Itu. Seharusnya terus sampai kepada iman, gitu. Jelas? Nah. Ada lagi? Ya. Amalan-amalan ibadah kita agar diterima itu ada syarat-syarat khususnya nggak? Ya kayak kebanyakan yang kalau kita menengok di apa kemudian kita dari itu seperti yang kita sampaikan tadi, kayak ada ritual persembahan tertentu itu katanya kalau ditanya-tanya itu sebagai perantara saja. Mungkinkah itu diterima? Ya. Tanya tadi, apakah ada syarat-syarat khusus agar amalan-amalan kita itu bisa diterima? Jangan-jangan kita beramal nggak diterima oleh Allah. Bagus. Ya. Bagus sekali. Bagaimana amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah? Iya, ada syarat. Minimal 2. Minimal. Syarat pertama, amalan itu benar. Artinya amalan itu dibenarkan oleh Allah. Amalan itu ada ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan Allah, diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itu nggak ngarang, tidak ngarang, ada dasarnya. Makanya sholat itu ibadah kan? Kalau tidak ada dasarnya nggak diterima, gitu kan? Sholat subuh 2 rakaat, betul? Kenapa? Karena di ajarannya begitu. Tapi kita ngarang, udahlah sholat subuh sekarang itu 4 rakaat aja, biar lebih bagus, lebih banyak. Nggak bisa, itu ngarang. Sudah tidak diterima dari awal. Jadi amalan itu benar, tidak ngarang. Ada dasarnya, ada dalilnya. Yang kedua syaratnya ikhlas, mengharap ridho Allah. Amalan tadi sudah benar, sholat subuh sudah 2 rakaat, bagus, syarat rukunnya sesuai yang diajarkan, lu nggak ikhlas. Niatnya karena menjelang pilkada. Nah, kalau nggak pilkada nggak sholat dia, maka itu tidak diterima. Berarti bukan karena Allah. Gitu. Infak sedekah bagus, ya kan? Memang diperintahkan. Tapi ternyata niatnya supaya mendapatkan pujian banyak orang, maka juga tidak diterima oleh Allah. Gitu. Jadi niatnya ikhlas. Gitu. Jadi 2 itu syaratnya. Maka kenapa orang-orang musyrik itu tidak diterima oleh Allah? Itu tadi. Dia mengatakan, saya menyembah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang ngajari? Kok nyembah patung itu siapa yang ngajari? Iya kan? Siapa yang ngajari? Kok kamu menyembah patung? Ini nyembah gunung, katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, katanya. Itu nggak ada yang ngajari, maka batal sudah. Iya kan? Yang kedua, apa betul mengharap ridha Allah? Ya ternyata ya tidak. Bagaimana mengharap ridha Allah seperti itu? Katakanlah kalau iya, maka juga tetap tidak bisa diterima. Gitu. Wong mengharap ridha Allah bukan dengan cara Allah. Gitu. Jelas? Di situ. Maka kita hendaknya belajar. Ibadah ini yang kita lakukan semuanya harus ada landasannya. Lalu kemudian niat kita semata-mata mengharap ridha Allah. Gitu.
kecuali dalam beberapa hal atau hal-hal yang memang kita dibuat leluasa. Memang ada yang leluasa, misal bangun masjid. Bangun masjid pada dasarnya diperintahkan oleh Allah. Tapi bagaimana bentuk bangunannya, silakan, nggak ada masalah itu. Musyawarahkan itu. Jendelanya berapa, ya kan? Ya, imamnya itu pakai AC atau tidak, ya silakan. Kalau imamnya pakai AC, jamaahnya pakai AC atau tidak, itu persoalan yang luas, gitu. Yang penting tidak salah, gitu. Nah, jelas? Jadi syaratnya minimal 2, yaitu benar, ada dalil. Yang kedua, ikhlas. Kalau mau ditambah lagi ya banyak, diantaranya khusyuk, ya kemudian ya sungguh-sungguh, terus kemudian ajak, terus dan seterusnya. Tapi minimal 2 itu. Demikian. Ada lagi? Termasuk puasa, ya kan? Puasa itu kan kita nggak main-main. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada perintahnya. Dan kapan mulainya? Fajar sampai maghrib. Dan juga karena itu nggak bisa juga kita rekayasa. Gimana kalau puasa Ramadan tahun ini 31 hari? Nggak bisa. Atau 28 saja? Nggak bisa. Karena sudah ada aturannya. Gitu. Dan tentu saja niatnya hendaknya ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah. Termasuk Idul Fitri. Kemudian ada Idul Fitri. Gimana ya kalau kita buat hari raya lagi? Kita kurang 2 hari raya itu. Hanya ada Idul Adha sama Idul Fitri aja. Kita buat 3, enggak bisa. Adanya hanya 2 ya 2. Gitu. Demikian. Pas insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.